Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiantika dengan NIM 0804 1381 924083. Di sini saya ingin mempresentasikan poster yang disusun oleh saya dan teman saya Intan Sri Mulyani dengan NIM 08041281924029. Poster kami berjudul Red Spinning Amaranthus Tricolor L. Langsung saja, pertama saya akan menyampaikan mengenai klasifikasi dan deskripsi dari bayam merah atau Amaranthus Tricolor L ini. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Amaranthales, famili Amarantaceae, genus Amaranthus dan spesies Amaranthus tricolor L. Deskripsi dari bayam merah ini yaitu bayam merah merupakan salah satu tanaman sayuran daun yang dibudidayakan di Indonesia, termasuk tanaman semusim yang berbentuk perdu atau semak. Bunga dari tanaman bayam ini tersusun dalam malai yang tumbuh tegak keluar dari ujung tanaman maupun dari ketiak-ketiak daun. Ukuran bijinya sangat kecil dan berbentuk bulat. Akarnya termasuk ke dalam akar tunggal dengan sistem perakaran yang menyebar dangkal pada kedalaman 20-40 cm. Batangnya banyak mengandung air atau herbaceous, dan daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat daun yang jelas. Bagian daun inilah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di negara Indonesia. Selanjutnya, kandungan dan manfaat dari bayam merah atau Amaranthus tricolor L. Bayam merah sangat baik untuk kesehatan tubuh karena mengandung antosianin, polifenol, dan antioksidan lain seperti klorofil dan karotenoid. Antosianin merupakan senyawa fenolik, kelompok flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Bayam merah mengandung antosianin kurang lebih 244,39 mg per 100 gram tanaman bayam merah. Klorofil dan karotenoid merupakan pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis. Kandungan karotenoid ini sebagai antioksidan dalam bayam merah sekitar 2,1 mg per 100 gram tanaman bayam merah. Pigmen antosianin dari bayam merah dapat diaplikasikan sebagai perwarna makanan atau produk pangan fungsional seperti makanan dan minuman ringan, buah-buahan kering, es krim, selai, susu kedelai, santan, agar-agar, mie, dan yogurt. Banyaknya manfaat dari kandungan antosianin dalam tanaman bayam merah ini karena dalam antosianin terdapat jalur biosintesis. Dapat dilihat pada gambar di samping. Jalur biosintesis antosianin secara umum dimulai dari fenilpropanoid, di mana berkaitan dengan tahapan utama metabolisme, yaitu mengubah substrat L-fenilalanin menjadi asam sinamat menggunakan enzim fenilalanin amonia liase. Asam sinamat dengan bantuan enzim sinamat 4-hidroksilase dan 4-kumarat koenzim A ligase diubah menjadi 4-kumarat koenzim A. Selanjutnya, 4-kumarat koenzim A ini dikatalisis oleh enzim kalkon sintase, kalkon isomerase, dan flavonon 3-hidrokslisase untuk membentuk dihidroflavonol. Pada tahap akhir, dihidroflavonol ini dikatalisis oleh enzim dihidroflavonol 4-reduktase menjadi leukoantosianidin, yang mana leukoantosianidin ini akan dikonversi menjadi antosianidin dan antosianin oleh enzim antosianidin sintase. Berdasarkan jalur biosintesis tersebut, antosianin dapat dimanfaatkan dengan baik. Proses dari pemanfaatan antosianin ini sebagai zat warna, yaitu dengan disediakan 500 gram daun bayam merah yang dipotong kecil dan dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditambahkan etanol 96% dengan perbandingan 1:2, lalu dipanaskan selama 30 menit. Selanjutnya hasil ekstraksi disaring menggunakan corong bacer dengan bantuan pompa vakum untuk memisahkan ekstrak dan residunya.
Selanjutnya, ekstrak yang didapat kemudian dipisahkan dari pelarutnya dengan menggunakan rotary vacuum evaporator. Lalu didapatlah hasil ekstraksi pekat untuk digunakan sebagai zat warna. Selain sebagai zat warna, antosianin ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam pembuatan cupcake. Tahapnya yaitu diambil daun bayam lalu direbus sebentar, kemudian ditiriskan airnya dan dihaluskan daun bayamnya dengan food processor. Dikocok telur dan gula sampai kental dan mengembang, lalu ditambahkan ekstrak vanila, minyak, air lemon atau jeruk nipis, dan 1 cup fur bayam merah, diaduk hingga rata. Kemudian dalam wadah terpisah diayak tepung, lalu ditambah coklat, bubuk, terus ditambah BP, ditambah garam, dan dimasukkan adonan bayam. Lalu zat warna bayam tadi ditambahkan. Kemudian dituang di cetakan muffin yang sudah dialasi kertas. Kemudian adonan dipanggang selama 30 menit di dalam oven. Dari antosianin tersebut sehingga menimbulkan warna merah pada cupcake yang dibuat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.